arep ziarah kubur angel. Inilah tantangan kita ke depan. Bila mana kita ini sudah mulai lupa sejarah, suwi-suwi ora perlu berjuang ning Indonesia. Ditakoni mbuh. Perlu kita ingat untuk menunjukkan kecintaan kita kepada tanah air walaupun subur kayak apa. Sehelai rumput yang kering, sebutir pasir Indonesia, kehormatan taruhannya. Allah. Alhamdulillah kita hidup di Indonesia ini harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di satu sisi Allah Ta'ala memberikan kesuburan, kemakmuran apa yang ada di negeri ini, tercinta ini. Kita ditanya sejauh mana kita menikmati dan mampu mensyukuri atas apa yang telah diberikan kepada kita semuanya. Yang kedua, banyak nilai-nilai yang sangat tinggi, terutama kita bisa melihat bapak-bapak dari pendiri bangsa yang ikut andil besar mempunyai kontribusi yang sangat luar biasa. Dari mulai dijajah Portugis, Spanyol, Inggris sampai VOC. Berapa bapak-bapak kita yang ikut andil besar sehingga ditegaknya kembali Sangsaka Merah Putih. Perlu diingat bahwa berdirinya Sangsaka Merah Putih atau kemerdekaan yang kita raih untuk Indonesia itu berdarah, bukan hadiah. Tanaman-tanaman mutiara yang ada di negeri tercinta ini dari mulai Pasai, Aceh, sampai ke Banten, sampai paling timur, dan di Kalimantan juga beberapa tokoh-tokoh aulia, tokoh-tokoh ulama sangat memagari di pulau per pulau yang ada di negeri tercinta ini. Sudah subur makmur, banyak walinya, banyak aulianya. Namun sayang sekali apabila para beliau-beliau itu sudah mulai dilupakan. Ya maaf saja, maaf. Karena orang mau mengkholi para beliau terkadang takut dituding macam-macam. Lama-lama generasi kita tidak tahu, tidak mengenal atau kenal siapa pejuang-pejuang Islam khususnya. Siapa para beliau-beliau itu yang ikut andil besar dalam kemerdekaan ini. Untung-untung para bapak, para ibu, kalau kita lihat Taman Pahlawan di Indonesia, tidak Kalibata, tidak Semarang, tidak Bandung, Surabaya, rajin, bersih, dan lain sebagainya. Kita bangga kalau melihat itu. Satu sisi. Tapi coba kita melihat Ma'la dan Baqi'. Di Ma'la ada azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, garwane Kanjeng Nabi yang terkenal ummahatul mukminin, yang berjuang luar biasa dengan Kanjeng Nabi. Siapa? Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anhu. Di Madinah berapa makam-makam sahabat, dari mulai Jabal Uhud, Badar, dan Baqi'. Kuburan itu hampir rata. Nisane iku numpuk tok watu. Sebagian saya ono watu-watune. Tapi kalau ditanya, saya mau tanya makamnya Ummi Hani atau Ummi Salmah, mana? Jawab enak ya. Mamnu, haram. Nah kalau sudah terjadi yang demikian,
Apakah generasi kita muda yang akan datang akan mengetahui siapa pejuang-pejuang yang ada di Indonesia ini, ikut andil besar memerdekakan bangsa ini, dan ikut andil besar dalam mensyiarkan dunia Islam, sehingga 80% apa yang ada al-Islam di Indonesia jasa siapa? Ziarah kubur angel. Inilah tantangan kita ke depan. Bila mana kita ini sudah mulai lupa sejarah, suwi-suwi ora weruh berjuang ning Indonesia. Ditakoni mbuh. Boro-boro nek Fatihah ora kedarung. Ilah ndoro timbah mbuh Al-Fatihah. Perang khawatir kalau sudah begini. Ini bahayanya. Maka dengan adanya hal Habib Hasan Sumodiningrat, KRT Sumodiningrat, insya Allah nanti akan muncul lagi yang sudah mulai tergugah. Walaupun tidak harus potong kambing kok. Yang namanya memperingati. Holnya siapa? Kanjeng Pangeran Diponegoro. Holnya siapa? Bapak Jenderal Sudirman. Holnya siapa? Tengku Cik Ditiru. Tengku Umar. Holnya siapa? Sentot Prawiro Dirjo. Kiai Mojo. Holnya siapa? Ibu Kartini. Holnya siapa? Banyak sekali. Kalau selalu kita diingatkan oleh begitu terus, kita lama-lama akan menguak sejarahnya para beliau. Bila mana kita sudah menguak sejarah para beliau, kita akan bangga kepada para beliau. Apalagi rumah per rumah sudah mulai ada gambarnya Pangeran Diponegoro, Jenderal Sudirman, Kiai Mojo. Ini kalau kesempatan ada hall begini ini, mbok yo foto nih aja Habib Lutfi, Habib Umar Mutahar, habaib lainnya. Pasang jeung Pangeran Diponegoro, Kiai Mojo dan lain-lainnya. Nek takon ganjarannya gede ku. Soalnya apa? Kita mengingatkan sejarah pejuang-pejuang para beliau, ulama roto-roto. Apa tidak luar biasa? Inilah pentingnya hall. Bukan terus berlebih-lebihan, tidak kok sedih itu tudingannya. Jangan berlebih-lebihan loh. Berlebih-lebihan tekondi. Maka sekali lagi saya sangat bangga sekali adanya hall yang ada di Indonesia ini. Hallnya Sunan Kudus, hallnya Mbah Mutamakin, Mbah Asyari Kaliwungu, dan lain-lainnya. Semoga dengan adanya hall kita pulang bisa membawa suri keteladanan para beliau. Coba kita ini kayak nahlah, kayak tawon. Nek mencelok kendah ngeno kembang bali ning nggawa madu. Itulah kaya kupu. Kupu ku tirakate wani, nek wis metu tekan tunge iso mabur, iso nyerot madu kono kene, ning ora iso nggawa bali. Nek tawon jenggerenge medeni. Tapi nek bali nggawa oleh-oleh, kena nggo tombo awake dhewe, keluargane, tetanggane. Itulah yang kita harapkan dalam adanya pengajian di mana saja dan adanya hall. Dan untuk menapa? Untuk memperkuat nambah mahabbah kita. Mahabbah datang Allah Ta'ala. Mahabbah datang Kanjeng Nabi SAW. Mahabbah datang para ulama. Mahabbah datang para aulia. Sapa sing demen karo para aulia benjang bakal dikumpulake kalian tiang-tiang ingkang dipun demeni. Muga-muga kita termasuk nika. Allahumma amin. Saking menika apabila kita selalu ingat kepada para beliau, paling tidak nantinya kita akan menambah cintanya. Saat niki melentur. Cintanya karo ulama sebagian melentur, cintane karo kiai melentur, cintane karo republik piyambak, negara dhewe, tanah air dhewe mulai melentur. Wis kurang kepercayaane. Berkurang percaya karo negarane, kurang percaya karo pemerintahe, kurang percaya karo TNI-ne, kurang percaya karo polisine dan lain sebagainya. Kalau sudah mulai digrogoti kekuatan Indonesia niku untuk pertahanan nasional diantaranya apa? TNI, Polri dan pertahanan semesta. Niki kekuatan Indonesia.
Tapi mungkin yang pun diobok-obok pertahanan semesta. Rakyat ngoten maksudnya. Yang melahirkan TNI Polri, Bapak TNI Polri itu adalah rakyat. Don. Cobi ini umpamane kula wonten hari 1 Juli hari kepolisian. 5 Oktober hari TNI. Sing mengulang tahun ini di samping TNI mengulang tahun ini piyambak, kita selaku bapak rakyat iki wis tahu ngulang tahun ini apa? Niku pertanyaan kok. Gawe roti dhewe, ditulis kesekian sendiri. Nyumet lilin dhewe, disebul dhewe liline. Keplok-keplok dhewe. Rotine bagi dhewe. Kon piye aku takok bapak iku ning ndi? Coba kalau rakyat Indonesia di samping TNI Polri yang mengulang tahun nih, tapi kita selaku bapaknya di mana-mana selamat ulang tahun, selamat hari TNI atau hari 5 Oktober atau 1 Juli, semarak di setiap kampung dan kita mengikuti meramaikan hari ulang tahun tersebut. Kaya ngopo kekuatan Indonesia, kaya apa pertahanan nasional Indonesia ini ditakuti loh, diwedeni. Tapi nek wis ngono mundur, akhirnya napa? Oknum-oknum pihak ketiga pena nggo njauhke rakyat karo percayane karo kiyaine, percayane karo habaibe, percayane karo pemerintah TNI Polri dan sebagainya. Nek wis adoh-adoh terus jur bakal ono apa niku rasane berat, berbahaya nih. Bila mana kita sudah mengetahui hal yang demikian, ayo rapatkan jajaran barisan kita. Jangan sampai ada kesenggangan hingga pihak-pihak ketiga oknum sempat untuk memberikan hoax. Kita mundur dari adoh demene karo TNI Polri dan pemerintah kiai. Akhirnya sing ora seneng Indonesia tepuk tangan. Bojo boro-borone ora keplok nganggo sikil barang lho niki. Sing kita kuwatirke. Maka dari itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayolah kita hanya melontarkan pertanyaan tok setunggal. Kalian panjenengan sedaya. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Ya. Jawab yang keras. Ya. Nah, ini saya bangga. Tapi aja luntur munine tidak. Perlu kita ingat. Untuk menunjukkan kecintaan kita kepada tanah air walaupun subur kayak apa. Sehelai rumput yang kering, sebutir pasir Indonesia, kehormatan taruhannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.